Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dengan NIM 2341818. Dan saya Fatma Ayub Andan dengan NIM 2341815. Kami dari kelompok NIFA, mahasiswa semester 5, mata kuliah statistik, dengan dosen pengampu Ibu Tiara Wahyu Agriani MPD, dengan judul penelitian kami, Pengaruh literasi digital terhadap kemampuan mahasiswa mengelola informasi akademik. Alasan kami memilih judul penelitian ini, pengaruh literasi digital terhadap kemampuan mahasiswa mengelola informasi akademik, karena perkembangan teknologi menuntut mahasiswa untuk memiliki kemampuan literasi digital yang baik agar dapat mencari, menyeleksi, dan memanfaatkan informasi akademik secara efektif. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana literasi digital berperan dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola informasi yang baik, mendukung kegiatan belajar dan akademik mereka. Saya Fatma Ayub Andan, NIM 2341815. Kami memiliki 15 pertanyaan, di mana 9 pertanyaan positif dan 6 pertanyaan negatif, dan memiliki jumlah angket sebanyak 32 orang. Baik, di sini kita di bagian sheet pertama ini kita mengubah data dari kuesioner dirubah menjadi data mentah. Nah, di sini kita sudah membuatkan tabel di mana ada positif, negatif, dan negatif. Nah, setelah kita susun menjadi, kita menggunakan rumus seperti ada IF sangat setuju, IF1 tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, setelah kita mengetahui data-data tersebut, kita susun menjadi dirubah menjadi data turunan yang dibuat menjadi dari terbesar sampai paling terkecil. Nah, di sini terdapat 32 pengisi tabel kami. Tidak cocok ini bahan ini. Bagian distribusi frekuensi, di sini ada tentukan jumlah kelas. Nah, di mana tentukan jumlah kelas yang akan digunakan oleh data distribusi. Nah, ini ada 32 jumlah kelasnya. Nah, di sini ada bagian rentan. Tentu kelas dengan cara mengurangi jumlah maksimum dengan nilai minimum dan dengan membagi jumlah kelasnya. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah ditentukan batas kelasnya, kita akan menghitung banyaknya kelas. Di sini hasilnya 5,99 dibulatkan menjadi 6. Nah, panjang kelasnya di sini 26 per 6. Hasilnya 3 dan dibulatkan menjadi 4. Tabel distribusi frekuensinya di sini mulai dari terkecil sampai dikurangi 7. Hasil frekuensinya itu adalah 1 sampai seterusnya. Nah, di sini di total kelasnya menjadi 32, di mana kita menggunakan rumus tidak ada. Di mana data distribusi nilai frekuensi dan frekuensi ini diambil dari distribusi frekuensi di bagian sini. Nah, setelah itu datanya kita pindahkan ke datamean. Nah, di sini kita tambahkan titik tengahnya. Titik tengah ini menggunakan rumus 34 ditambah 36 per 2. 2 itu adalah rumus dan menghasilkan 36. Nah, begitu selanjutnya sampai di sini. Kemudian FI ini menggunakan rumus frekuensi dikali dengan titik tengah, hasilnya
36. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, di mana Di sini di kami bagian sum memiliki FI, di sini adalah jumlah data rata-ratanya. hasil Di dari- sini sum FIZ di Karena- sini diambil dari total yang di bagian data median ini kita menggunakan nilai yang sampai di frekuensi. FK ini ditambahkan dari sama dengan 1 baru di enter. Nah, ini adalah hasilnya 1. Nah, setelah itu kita buatkan kelas median, di mana kelas median ini berasal dari jumlah rata-rata dari dua data tengah, di mana kita 36 per 2 itu adalah rumus, hasilnya adalah 16. Sedangkan tepi bawah ini kita menggunakan 42 kurang 5,6, hasilnya itu 41. T ini adalah, sedangkan FK ini adalah frekuensi kumulatif dari sebelumnya adalah 10. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus sama dengan K sama dengan tepi bawah dalam kurung K3 kurang frekuensi kumulatif sebelumnya per 10 kali kelas median, hasilnya itu 43,5. Di sini ada modus distribusi tepi bawah. Di sini kita menggunakan rumus yaitu nilai dikurang 0,5, hasilnya ini, begitu seterusnya. Nah, 32 ini adalah jumlah data nilai kuesioner kita. N ini adalah nilai 32, P ini 4, dan ini kita menggunakan D1, kita menggunakan rumus frekuensi dikurang 12, hasilnya ini. Nah, begitu. Setelah itu hasil dari D1 tambah D2 itu adalah 9, sedangkan modusnya adalah 43. Kita menggunakan rumus sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 kali P, hasilnya itu adalah 43. Nah, di sini distribusi frekuensi FK ini kita ambil dari tabel median tadi, kita pindahkan ke kuartil. Nah, di mana kelas kuartil Q1 itu adalah 8. Kita menggunakan rumus 1/4 kali 32. Terus TB nya itu 38 karena 38 kurang 0,5. P nya 4, Q1 nya ini kita menggunakan TB tambah kuartil Q1 per FK kali 4, hasilnya 46. Nah, begitu. Di sini perbedaannya kita hanya menggunakan 2/4 rumusnya sampai hasilnya. Di 3 juga begitu, 3/4. Kita
D5-nya itu kita menggunakan rumus sama dengan TB tambah dalam kurung kelas desil dikurang frekuensi Tabel persentil di sini kita mengcopy data dari desil tadi. Nah, di mana kita menentukan kelas persentilnya itu adalah 50. Kita menggunakan rumus 50 per 100 dikali 32. TB-nya 41, panjangnya 4. Nah, di sini P46 kita menggunakan rumus sama dengan TB tambah kelas persentil dikurang FK per FK frekuensi dikali panjang. Hasilnya 33,500. Kelas serage di sini adalah tabel distribusi frekuensi. Di sini ditambahkan titik tengah. Titik tengah di sini kita menggunakan rumus sama dengan 34 tambah 37 per 2. Hasilnya adalah 36. Nah, begitu seterusnya sampai di sini. Nah, di sini adalah rage atau jangkauan. Titik tengahnya 36. Nilai tertingginya itu 56. Nah, di sini titik tertinggi kurang titik terendah. Hasilnya adalah 20. Kita menggunakan rumus 56 dikurang 36, hasilnya adalah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dengan NIM 2341818. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatma Pandan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari simpangan rata-rata. Nah, di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi titik tengah, FI kali XI, XI kurang X bar, FI kali XI dikurang X bar. Nah, pertama tadi Fatma sudah menjelaskan tabel distribusi ini dari mana, frekuensi dari mana, titik tengah. Nah, selanjutnya ini di sini ada FI kali XI. Nah, 36 ini didapat dari nilai frekuensi dikali dengan titik tengah. Nah, jadilah ini 36. Begitupun dengan seterusnya. Kita tinggal menarik ini ke bawah. Seperti itu. Nah, terus di sini ada XI dikurang X bar. Nah, ini kita ambil dari sini. Rumusnya itu dari titik tengah dikurang dengan ini tadi FI kali XI, jadilah ini 9. Nah, begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya di sini ada FI kali XI dikurang X bar. Nah, ini rumusnya seperti yang kita lihat di sini ada. Kita ambil dari nilai frekuensi dikali titik tengah
kemudian dia dikurang dengan ini X bar, jadilah 9. Begitupun seterusnya ini. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan simpangan rata-ratanya. Ini rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI dalam kurung XI dikurang X per sigma NI sama dengan 1 FI. Nah, di sini kita ambil dari 116 yang ini tadi, jumlah keseluruhan FI dikali XI kurang X bar. Ini kita bagi dengan jumlah frekuensi yang ini 32. Nah, dibagilah hasilnya 3,61. Ini hasilnya dari ini pembagian 116 dibagi dengan 32. Inilah simpangan rata-ratanya. Selanjutnya kita menjelaskan bagian varians. Nah, di varians ini sama seperti sebelumnya tadi sudah ada tabel distribusi frekuensi. Saya akan langsung menjelaskan di bagian XI kali X bar. Nah, cara mendapatkan 74 ini dari ini rumusnya. Dia sama dengan power buka kurung lalu klik yang titik tengah 36 ini dikurang rata-rata. Setelah dikurang rata-rata, 2 tutup kurung lalu enter. Nah, dapatlah 74 ini. Lalu begitupun dengan seterusnya sampai di bawah. Kita tinggal menarik saja supaya hasilnya ini langsung muncul. Nah, setelah itu di sini selanjutnya ada 2 dalam kurung XI kali X bar. Nah, 74 ini didapatkan dari frekuensi. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke koefisien variasi. Nah, di sini sama seperti sebelumnya tadi sudah ada tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan di bagian XI kurang X bar. Nah, di sini 9 ini didapatkan dari ini rata-rata dikurang dengan titik tengah. Hasilnya 9. Nah, begitupun sampai ke bawah ini. Kita tinggal tarik ini agar dia mendapatkan hasil. Nah, selanjutnya itu ini FI dikali XI dikurang X bar. Nah, 9 ini didapatkan dari ini yang tadi nilai frekuensi ini dikurang 9 ini didapatkan dari frekuensi dikalikan dengan yang ini XI kurang X bar, sehingga dia mendapatkan hasil 9. Begitupun seterusnya sampai di bawah. Kita tinggal menarik kursor yang ini. Selanjutnya itu di sini kita sudah mendapatkan ini hasil dari keseluruhan ini. Itu rumusnya sama sum. Nah, di sini sudah ada rumus standar deviasi 116. Nah, 116 ini kita bagi lagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi, yaitu 32, sehingga mendapatkan 3,61.
Nah, setelah kita mendapatkan standar deviasinya ini, nah di sini ada rumus koefisien variasi seperti ini. Dia dalam kurung standar deviasi dibagi rata-rata lalu dikalikan dengan 100%. Nah, di sini sudah ada standar deviasi lalu dibagi dengan rata-rata sehingga mendapatkan ini hasil koefisien variasi yaitu 0,08180 seperti itu. Jadi koefisien variasinya sudah kita dapatkan. Setelah koefisien variasi, kita selanjutnya beralih ke simpangan baku. Di sini saya akan menjelaskan simpangan baku ini. Sama seperti sebelumnya, di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi. Saya akan mulai menjelaskan dari sini saja. Nah, yang XI dikali X bar pangkat 2. Nah, 74 ini didapatkan dari ini, rumus sama dengan power, lalu buka kurung, kita klik titik tengah 36 dikurang rata-rata, lalu koma 2, kemudian tutup kurung, enter, mendapatkan hasil 74. Begitupun seterusnya sampai di bawah ini. Kita tinggal menarik seperti ini agar dia mendapatkan hasil. Nah, lalu di sini ada FI dalam kurung XI dikali X bar 2. Nah, di sini cara mendapatkan 74 ini dia kita ambil dari sini 74 di XI kali X bar pangkat 2 ini kita klik ini 74 dikalikan dengan ini frekuensi sehingga mendapatkan 74. Nah, begitupun seterusnya. Kita tinggal mengklik ini dan lalu menariknya ke bawah agar mendapatkan hasil yang lebih mudah. Terus dia sudah di sini sudah mendapatkan hasil keseluruhan dari FI dalam kurung XI kali X bar 2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ini simpangan baku. Di sini sudah ada rumus simpangan baku. S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar sigma di atas K is. Ya Allah. Nah, di sini sudah ada rumus simpangan baku seperti yang kita lihat ini. Ini rumus dari simpangan baku. Nah, karena kita sudah menentukan tadi FI dalam kurung XI kali X bar 2. Nah, di sini kita langsung memasukkan rumusnya 708/32. Nah, sama dengan di sini ada akar 708 per akar 32. Nah, hasilnya itu kalau yang ini dia 22,11. Ini hasil dari 708 bagi 32. Begitupun dengan yang di sebelah ini. Akar 708 dibagi akar 32 sama dengan akar 22,11. Nah, jadi kita sudah mendapatkan ini hasil dari simpangan baku. Rumusnya itu seperti yang di atas ini, sama dengan SQ. Baik, selanjutnya kita tabel histogram. Nah, di sini sudah ada nilai dan frekuensi.
Nah, ini sudah ada juga grafik histogramnya. Seperti yang teman-teman lihat. Di sini ada 30, nilai 34 sampai dengan 37. Frekuensinya itu hanya satu. Dan yang paling banyak di sini itu nilai 42 sampai dengan 45, yaitu frekuensinya 12. Selanjutnya kita beralih ke tabel poligon. Nah, di tabel poligon ini, di sini sudah ada nilai frekuensi dan nilai tengah. Nah, seperti tabel sebelumnya, di sini juga sudah ada tabel distribusi frekuensi. Ada frekuensi dan titik tengah. Nah, di sini ada tepi bawah. Ya, mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Jadi ini tepi bawah, ini tepi atas. Ada FK kurang dari, ada FK lebih dari. Nah, tepi bawah ini itu diambil dari sini, tabel distribusi frekuensi yang 34 dikurang dengan 0,5 lalu di enter. Nah, mendapatkan hasil 33,5. Nah, cara untuk mendapatkan yang selebihnya ke bawah ini sama, dijumlahkan, dikurang dari tabel distribusi, dikurang 0,5. Nah, untuk mempermudah, jadi kita tinggal tarik saja dari sini ke bawah begini, dia kan ada hasilnya otomatis. Nah, terus untuk mendapatkan nilai tepi atas ini, dia sama, kita hanya menekan yang di bagian sini, kita klik yang nilai frekuensi yang 37 ditambah dengan 0,5. Nah, bedanya tepi bawah dengan tepi atas ini, kalau tepi bawah dia dikurangkan, nah kalau tepi atas itu dijumlahkan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada FK kurang dari dan FK lebih dari. Nah, selanjutnya itu di sini ada ini tabel atau diagram poligon. Jadi tabelnya seperti ini. Setelah tabel poligon ini, kita beralih ke tabel OGIF. Nah, di tabel OGIF ini, di sini sudah ada nilai dan frekuensi. Di sini ada nilai, ini kurang dari, ini lebih dari. Nah, ini OGIF kurang dari, ini OGIF yang lebih dari. Nah, di sini ini ada diagram atau grafik dari OGIF. Nah, yang bagian ini adalah OGIF lebih dari. Nah, OGIF lebih dari ini diambil dari sini. Seperti itu teman-teman. Nah, terus ini OGIF yang kurang dari. Nah, OGIF kurang dari ini dia diambil dari sini. Yang ini saja. Nah, selanjutnya itu di sini ada OGIF gabungan. Jadi dia gabungan dari gabungan antara OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari. Dia juga diambil dari sini. Ini. Sekian video mini riset dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.